Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran kelima bersama Miss Rizka. Anak-anak semua yang di rumah silahkan siapkan buku modul kalian dan alat-alat tulisnya karena kita akan membahas pembelajaran 5 bersama-sama. Oke, pembelajaran yang pertama itu di halaman 21. Pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Muatan PPKN. Anak-anak masih ingat gak? Gimana sih bunyi sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi sila kedua Pancasila itu mengajarkan kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Termasuk menyayangi guru-guru di sekolah, Miss dan Misternya, menyayangi teman-teman, menyayangi saudaranya, saudara kandung, saudara sepupu, menyayangi orang tua, semuanya disayangi. Nah anak-anak, berikut Miss Rizka tunjukkan contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ini hanya beberapa contoh. Pertama, yaitu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Lihat di gambar ini ada Deli dan Nina. Nah, Deli memberikan selamat kepada Nina karena menang. Selamat ya Deli, kamu memang hebat, kata Nina. Terima kasih Nina. Ya, kita harus tetap bersikap rendah hati dan tidak boleh sombong. Contoh yang kedua, menghormati dan menyayangi guru. Nah, itu contoh yang di sekolah ya. Jadi di sekolah anak-anak harus sayang semuanya, tidak hanya guru saja, tapi teman-temannya juga. Dan yang ketiga yaitu bersikap adil. Nah, misalnya contohnya pada saat piket kelas. Semua yang mempunyai jadwal piket pada hari itu harus piket. Tidak boleh ada yang curang. Tidak boleh yang tidak piket ya, tidak membersihkan ruangan. Jika kamu mempunyai jadwal piket hari Senin misalnya, tapi tidak membantu temannya hari Senin menyapu atau membersihkan kelasnya, itu tidak boleh, oke? Harus saling bekerja sama agar kelasnya suasananya tetap bersih dan tetap nyaman ya. Selanjutnya, apalagi contoh pengamalan sila kedua Pancasila yang kamu ketahui? Ceritakan pengalamanmu mengamalkan sila kedua Pancasila di sekolah di sini. Oke, tulisnya di buku modul saja. Anak-anak silahkan mencari tahu apa saja ya pengalamanku mengamalkan sila kedua. Tulis di sini. Oke, sedikit-sedikit saja, tidak apa. Miss Rizka lanjutkan pembelajaran kelima, muatan bahasa Indonesia tentang menilai pembacaan puisi. Nah, anak-anak, kalau kita membaca puisi itu tidak boleh terburu-buru. Setiap kata harus dilafalkan dengan jelas. Nah, dilafalkan itu artinya diucapkan ya. Jadi pengucapannya harus jelas. Oh iya anak-anak, selain anak-anak membaca puisi, anak-anak juga dapat menilai pembacaan puisi dari temanmu. Apakah nilainya bagus ataukah kurang bagus. Nah, kamu dapat menilai pembacaan puisi dengan cara memberikan tanggapan dan saran. Saran berfungsi untuk membantu temanmu agar nanti membaca puisinya lebih baik lagi. Oh iya, anak-anak, di sini ada gambar, ada wajah ya, gambar wajah, ada wajah senang dan wajah sedih. Puisi tentang rasa senang dibaca dengan wajah yang gembira. Puisi tentang kesedihan dibaca dengan wajah yang sedih. Oke, jadi itulah fungsinya ekspresi pada puisi. Nah, di bawah ini ada soal.
kita akan menjawab bersama-sama. Ini ada puisi. Baca bersama-sama ya. Sepertinya ini puisinya, wajahnya senang ini ya, senang. Jadi jangan ada yang berekspresi sedih di rumah. Oke, semuanya ekspresinya senang. Tirukan Miss Rizka. Mentari pagi muncul di ufuk timur. Sinar hangatnya menyentuh wajahku. Kulanjutkan langkah kecilku berlari, berpeluh-peluh demi sehatnya tubuh. Ada sedikit kesleo Miss Rizka tadi ya, berlari, berpeluh-peluh demi sehatnya tubuh. Nah anak-anak, sekarang kita akan menjawab. Nomor 1, bercerita tentang apakah puisi di atas? Ayo bercerita tentang apa? Siapa yang tahu? Bercerita tentang olahraga di pagi hari. Saya nomor 2. Bagaimana wajah kita ketika membacanya? Ayo, semua sudah tahu tadi bagaimana? Senang. Masa olahraga sedih? Ya senang agar kita menjadi sehat ya. Nomor 3, tuliskan arti dari kata-kata yang dicetak tebal. Oke, di sini ada kata mentari. Siapa yang tahu arti kata mentari? Nah, ini mentari ya. Mentari juga sama artinya dengan matahari. Selanjutnya itu kata ufuk. Ya, ufuk. Ufuk sama artinya dengan kaki langit. Selanjutnya yang terakhir, peluh. Ya. Peluh. Peluh sama artinya dengan apa? Keringat ya. Nah, anak-anak bisa cari arti katanya ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa juga mencarinya di Google. Nah, anak-anak, mungkin anak-anak baru pertama kali mendengar kata kaki langit. Jadi, kaki langit ini maksudnya adalah perbatasan. Jika anak-anak ke pantai, anak-anak pasti melihat jauh sekali itu ada perbatasan antara air dan langit. Nah, itu namanya ufuk atau kaki langit ya. Perbatasan antara langit dengan tanah, langit dengan air. Oke, itu saja pembelajaran 5 sudah kita bahas bersama-sama. Anak-anak, jika ada yang kesulitan bisa tanyakan Miss Rizka dan Miss Ulan. Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.